Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di rumah, ketemu lagi dengan channel Alisya dalam tema pengajian di rumah saja. Oke teman-teman, hari ini kita sudah kehadiran narasumber di studio kita. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah masih sehat. Tadi jalan hujan ya Ustaz? Rintik-rintik. Jadi teman-teman, perjuangan Ustaz untuk sampai kemari ya, itu tadi hujan di jalannya. Gerimis mengundang. Iya, itulah teman-teman, perjuangan berdakwah ya, demi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Arif Habibi Batubara. Kalau di Kota Medan saya digelar sebagai UAS KW-nya. Masya Allah. Dan juga saya sebagai Ketua Forum Dai dan Ustadz Muda Kabupaten Deli Serdang. Salam kenal buat. Jadi pertanyaan pertama ini dari teman-teman ya. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan 1000 bulan? Nah ini kan banyak nih orang-orang pada ngomong kan Ustaz, bulan 1000 bulan. Padahal bulan itu hanya ada 12. Iya. Nah ini kira-kira bagaimana nih? Pertanyaannya logika. Dikatakan 1000 bulan, padahal bulan itu dalam satu tahun 12 gitu ya. Nah, jadi sisanya 988 lagi kemana? Nah, sebenarnya bukan Ramadan itu bulan 1000 bulan. Cuman di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang apabila kita mendapatkan beribadah di malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam, itulah namanya malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kalau beribadah, baca Quran, berzikir di malam itu, kalau kita dapatkan malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan ibadah kita. Ya, usia kalau 1000 bulan itu kira-kira kalau kita rinci ada berapa tahun? Kurang lebih 83-an ya, 83 atau 80 tahunan ke atas lah gitu kan. Udah usia kita hari ini nggak jauh-jauh kan? Ada yang baru lahir meninggal, ada yang umur 7 tahun, dan nggak jauh dari umur Nabi, 63 tahun. Kalau ada umurnya 62 tahun, 29 hari, besok mungkin terakhir. Jadi nggak mungkin bisa kita capai. Tapi itulah bulan Ramadan. Satu kali beribadah, ibadah sunnah dihitung wajib, ibadah wajib dihitung berapa kali lipat ibadah wajibnya kan. Jadi di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam namanya malam Lailatul Qadar. Kalau kita beribadah di malam itu, kita dapatkan malam itu, keutamaan malam itu lebih baiklah ibadah kita daripada 1000 bulan. Jadi ada keutamaannya di malam Lailatul Qadar itu. Itu sebenarnya. Kalau seandainya dapat itu ya Ustaz, dosa-dosa itu diampuni Ustaz. Kalau masalah dosa kita berharap sama Allah. Di bulan Ramadan ini kata Allah sudah jelas, kata Rasulullah sudah jelas. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keikhlasan, dengan keimanan, Allah akan ampunkan segala dosa kesalahan yang telah lalu. Nah, jadi ini janji Allah dan Rasulullah yang bilang. Jadi kalau sudah Rasulullah yang ngomong, nggak mungkin kita nggak percaya. Jadi Ustaz, kalau kita dapatkan malam 1000 bulan itu kan Ustaz, apa itu Ustaz? Apanya istimewanya? Kita dapat ketenangan. Ketenangan di malam itu memang beda rasanya. Nah, jadi ulama-ulama banyak memberikan tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu. Salah satu diantaranya ada ulama bilang pepohonan itu kayak nggak bergerak gitu. Anginnya tenang suasana di malam itu gitu kan. Nah, jadi kalau sudah seperti itu ayo. Tapi ada ulama juga bilang itu beradanya 20 ke atas. 20 Ramadan ke atas. Malam ganjil. Nah, malam ganjil. Nah, tapi salah satu ada orang kadang-kadang begini. Dia menganggap karena malam Lailatul Qadar itu malam 20 ke atas dan malam ganjil, dia ibadahnya itu
20 ke atas kan. Dan malam gaji kan. 21 ya sholat, 23 dua sholat, 22 nggak mungkin karena malam banjir. Mengakar-ngakari dong. Enak gitu ya. Cari enaknya aja. Padahal ya dari awal Ramadan itu, dari awal Ramadan itu kita beribadah, insya Allah nanti bakal dapat sesuai dengan usaha kita. Ada itu sendiri. Ada. Itu biasanya itu Ustaz, ya dalam hadis-hadis atau riwayat lah yang mungkin Ustaz lebih tahu ya. Munculnya ada yang tahu nggak Ustaz? Apakah dia habis misalnya habis jam berapa ke atas atau jam berapa ke bawah gitu? Iya. Dia biasanya di sepertiga malam. Di sepertiga malam di saat-saat orang tidur kita bangun jam 12.00 ke atas gitulah, sepertiga malam, dan waktu-waktu sholat tahajud. Jadi waktu-waktu itu, jadi ketenangan itu kita mendapatkan ketenangan itu orang lagi tidur. Jadi kan memang ibadah itu memang kalau di tengah malam itu memang beda ibadah dibandingkan dengan ibadah sebelum jam 00 ke atas gitu ya. Kemudian ya Ustaz, apakah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu orang-orang yang spesial atau semua umat manusia yang memang melakukan ibadah di malam itu bisa dapat? Maksudnya gini, apakah dipilih-pilih orang yang spesial atau orang yang memang awalnya itu dulunya itu istilahnya bandal, jarang-jarang, tapi di Ramadan ini dia benar-benar gitu kan. Nah itu bagaimana kesempatan orang mendapatkan itu? Kalau masa lalu orang nggak tergantung dengan dapat atau tidaknya malam Lailatul Qadar itu. Ya manusia itu banyak buat salah. Nah, mungkin di Ramadan ini dia memang betul-betul bertaubat sama Allah, dan mungkin Ramadan ini baru puasa dia. Umur 25 tahun, 24 tahun nggak puasa itu. Baru Ramadan ini dia puasa, baru Ramadan ini sholat dan sholat tarawih, baru belajar baca Quran. Tapi karena keikhlasan, ketulusan dia, memang niat bertobat sama Allah, akhirnya Allah berikan, bisa jadi. Kemungkinan bisa dapat. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkata, orang spesial atau dipilih-pilih itu. Ya, yang orang spesial yang sebenarnya yang spesial. Dan spesial itu bukan karena dia rajin sholat dari dulu-dulunya, bukan seperti itu kan. Bukan seperti itu. Spesialnya ketika itu, hari ini, spesial nggak? Ya kalau orang masalah ibadah dari 20 tahun yang lalu banyak kan. Banyak, tapi selesai sholatnya menggibah juga. Selesai sholatnya memfitnah juga, jeritai orang juga kan. Ya percuma. Tapi baru sholat, baru puasa, baru pandai baca Quran, dia tobat di Ramadan ini, dengan tobatnya memang sebenar-benar taubat, dia nggak mau lagi berbuat maksiat. Mulut dijaga, kuping dia jaga, matanya dia jaga, semua anggota tubuhnya dia jaga untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah. Mudah-mudahan Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu, kata Nabi. Bisa saja kesempatan untuk mendapatkan. Bisa, peluang besar. Kita semua punya peluang untuk itu. Oke, Ustaz, kita lanjut Ustaz ya. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini Ustaz. Sering sekali orang tua kita terkadang mengiming-imingi agar anak-anaknya puasanya full. Nah, jadi sehingga di dalam benak anak itu puasanya hanya untuk hadiah, Ustaz. Kan begitu Ustaz ya. Tidak benar-benar puasanya itu karena bulan Ramadan kepada Allah, tapi aku puasa pula biar nanti dibeliin sepeda, dibeliin PlayStation. Nah, jadi niat utamanya itu jadinya hilang. Karena puasanya mau full ini karena hadiah. Nah, ini bagaimana Ustaz pandangannya? Boleh. Kenapa? Karena Nabi juga menyuruh kepada kita, suruhlah 5 tahun umur anakmu suruh sholat, 10 tahun nggak sholat pukul, kan begitu. Kita boleh memotivasi untuk anak itu puasa dengan cara mengiming-imingi hadiah. Tapi kesalahannya kadang-kadang Pak Fadli begini, kita iming-imingi, nak nanti kalau puasamu 30 hari selesai habis, ayah belikan sepeda. Selesai puasa 30 hari nggak dibelikan ayahnya sepeda. Jadi tahun depan nanti nak puasa lagi, ya nggak mau ya. Ya noko. Ya akhirnya kan anak juga yang jadi ini kan. Nah, tapi itu tadi, tepati janji yang sudah kita iming-imingi. Jangan sempat nggak kita tepati, dibohongi. Akhirnya anak kecewa dan dia nggak percaya lagi sama kita kan. Kalau sudah anak nggak percaya sama orang tua, aduh kalau ada orang tua ngomong, males denger ayah ngomong, noko aja. Besok nggak puasa lagi. Karena masalah kita sebagai orang tua.
Jadi nggak apa-apa itu Ustaz. Niatnya jadi dia beralih, jadi berubah niatnya. Sama begini Pak Wali, contoh yang lain. Ada anak muda sholat ke masjid. Dia rajin ke masjid itu kenapa? Ada perempuan di sebelah masjid itu yang dia gemari. Yang cantik. Iya. Kebetulan ayah si perempuan tadi badan kenaziran masjid. Jadi dia sholat itu rajin. Bahkan dia pandai jadi imam. Disuruh jadi imam. Dia niat imam tadi. Wah, suara dia merdu-merdu. Dimerdu-merdukan, akhirnya dia berharap apa? Supaya ini calon mertua ini dengar suaraku ini bagus gitu kan. Biar didengar calon. Mudah-mudahan nanti gitu aku ngelamar anaknya kan maharnya lebih bisa murah gitu kan. Jadi akhirnya apa? Niatnya udah bergeser niatnya. Tapi kalau itu terus, yakin dan percaya akan berubah sendiri. Nah, kita nggak mungkin langsung ikhlas. Kita juga bersedekah begitu kan. Kalau awalnya kita sedekah nih Pak Barli, ada kota infak atau anak-anak remaja masjid datang ke rumah, ngasih berapa kita? Ngasih 10.000. Awalnya gemetar. Kenapa? Karena nggak pernah infak. Gemetar. Udah biasa. Nah, besok tambah 20.000. Gemetar. Tangan dua-dua gemetar ngasih 20.000. Besoknya tambah lagi 50.000. Semua badan gemetar. Ya akhirnya biasa kan. Lama kelamaan biasa. Nah, jadi ya awalnya kita memang ada tujuan yang memotivasi kita, tapi insya Allah keikhlasan itu akan muncul berjalan. Sama dengan halnya ketika orang beribadah, dia hanya mengharapkan fadilah. Sama tuh. Kita mau kaya, kira-kira kalau mau kaya itu yang Pak Fadli ketahui amalannya apa? Sholat duha, kan begitu. Berarti kita sholat duha mau kaya dong. Berarti bukan karena Allah. Harusnya kan tidak. Udah bergeser niatnya bukan karena Allah. Tapi karena memang motivasinya, memang sholat duha itu buat kita kaya. Dia mau menjadi orang kaya, dia rajin sholat duha. Akhirnya sudah dapat kekayaan. Mungkin niatnya nggak jadi mengambil kekayaan lagi untuk sholat duha. Aku nggak mungkin lah niat kurban. Aku ini sholat duha ini karena Allah. Sama halnya yang sering kita dengar, jika Anda ingin banyak rezeki maka sedekahlah gitu kan. Jadi dia ingin dapat uang, dia keluarkan uang gitu. Bagi mencari rezeki, mencari uang dengan uang. Dengan cara sedekah. Iya, dengan cara sedekah. Istanjilu rizqi bisedekah kata Rasul. Percepatlah datang rezekimu melalui sedekah. Sedekah itu rupanya alat untuk mempercepat rezeki kita datang. Walaupun secara syariatnya kita. Ya ini agak menarik ini ya teman-teman ya. Jadi kalau gitu kita sambung aja ke sedekah ini ya. Iya. Nah, ke sedekah karena tadi tersinggung pula sedekahnya. Jadi itu tadi kata Rasul Ustaz ya. Bisa juga mungkin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istanjilu rizqi bisedekah. Percepatlah datang rezekimu melalui sedekah. Jadi mempercepat rezeki itu caranya apa? Bersedekah. Kita keluar nih 1.000. Harusnya kan secara zahirnya kan harta kita berkurang. Iya benar. Padahal itu mempercepat rezeki kita datang lagi. Bahkan lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000. Apalagi di bulan Ramadan. 70 lipat Allah balas. 70 lipat. Sedekah kita bubur kacang 1 piring, Allah balas 70 piring. Oh, kalau 1 ember kita sedekahkan 1 hari, berapa ember Allah balas? Mandi bubur kacang kita Pak Fadli. Ya betul, mandi bubur kacang. Jadi Allah balas itu. Jadi untuk menjadi kaya bisa melalui sedekah. Medianya itu sedekah. Nah itulah untuk mendapatkan kekayaan itu. Walaupun secara zahirnya harta kita berkurang, tapi hakikatnya harta kita bertambah. Nah, itu yang jadi tabungan kita kan di akhirat nanti. Tabung pelan nanti akhirat kita bongkar celengan istilahnya. Nah itu kira-kira kalau tadi kan balasannya di surga ya Ustaz kan. Kira-kira ada nggak Ustaz itu kita bersedekah di dunia tapi dibalas juga oleh Allah di dunia? Pasti di dunia Allah balas. Cuman ada balasan Allah itu dalam bentuk materi, ada juga balasan Allah itu nggak bentuk materi. Contohnya begini, kalau dibalas 70 kali lipat, 1.000 kita bersedekah, tiba-tiba kita dapat rezeki dari tempat yang lain, warzaqu min haitsu la yahtasib, kita dapat rezeki tak kita sangka-sangka. Dapat ada orang ngasih umpamanya 70.000, wah ini konten dibalas Allah. Tapi ada mungkin kita bersedekah 2 sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak dibalas-balas Allah materinya. Allah membalasnya dengan cara yang lain. Makanya jangan kita berburuk sangka sama Allah. Ya udah 3 bulan nggak dibalas, bohong ini gitu sadar. Sayang juga aku, nyesel juga aku sedekah ini nggak dibalas-balas itu kan. Mungkin suatu saat kita jalan di jalanan,
begitu jalan melintas, begitu kita lewat hanya jarak sejengkal, mohon maaf tiba-tiba jatuh tiang PLN, das, hanya sedikit saja dari kita. Jadi begitu jatuh, kan kita terhindar dari bala. Dan itu, terhindarnya dari bala itu adalah salah satu cara Allah membalas atas sedekah kita. Jadi kalau sedekah itu udah pasti Allah balas. Di dunia pasti Allah balas, apalagi di akhirat. Di dunia udah pasti. Sedekah itu bisa menolak bala. Yang bilang siapa? Rasul. Kita nggak boleh ragukan dengan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sedekah bisa menolak bala, bukan hanya Allah balas dengan materi saja. Makanya ada pepatah, jika ingin kaya sedekahlah, misalnya. Iya. Jika ingin keluar dari kemiskinan sedekahlah, gitu ya. Semua sedekah. Sedekah. Oke teman-teman, tadi kita sudah dapat kutipan dari Pak Ustadz ya. Ingin kaya sedekahlah. Iya. Ingin terhindar dari bala sedekahlah. Jadi ternyata manfaat sedekah itu banyak ya. Kita lanjut Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Nah gini Ustaz, suami istri itu kan halal Ustaz. Nah jadi bolehkah tidak pada saat di bulan Ramadan ini terkadang itu mengungkapkan rasa bahagia, senang, misalnya baru pulang kerja atau apa gitu kan Ustaz, dengan memeluk suami atau istri atau mencium pipi dan kening. Nah, tapi tidak yang lain, hanya sebatas itu saja gitu Ustaz. Sebatas mencium boleh. Bulan Ramadan Boleh. Bermesraan tapi sebatas tidak menimbulkan syahwat. Iya. Mengungkapkan rasa senang. Ya. Rasulullah cium Aisyah. Setiap mau keluar dia mau sholat dia cium kening Aisyah. Tapi kan kita mampu tidak menahan syahwat kita. Jangan kebablasan. Iya, kalau dia terus batal. Bisa jadi batal kan, hilang nilai pahala kita. Tapi kalau semua hukum dasarnya mencium, memeluk istri di bulan puasa boleh, asalkan jangan istirahat. Kalau istirahat nggak pasti. Jangan kan di bulan puasa ya. Itu bulan puasa juga nggak boleh. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh silakan. Boleh di bulan Ramadan ini. Ya bukan kita terus menghilangkan nafsu kan, tapi kita menetralisir, kita mengkontrol nafsu kita supaya tidak kebablasan. Mungkin mengungkapkan rasa senang itu tadi. Iya. Selesai sholat umpamanya sama jemaah dia salam, dia cium tangan suaminya, datang suami dia cium kening istrinya, kan begitu kan. Nah, Rasul juga buat begitu sama istri-istrinya. Nah, jadi boleh-boleh aja. Yang penting jangan sampai membatalkan puasa, sampai memunculkan syahwat. Itu hukumnya apa Ustaz? Hukumnya boleh. Boleh. Tidak mengurangi hal puasa. Enggak ya. Yang penting intinya tadi, kalau kita nggak bisa menjaga, udah kita hati-hati, nggak usah. Jadi kalau memang kita mampu, Nabi sudah jelas mampu, gitu kan. Rasulullah mampu, makanya dia contohkan. Kalau kita takutnya kebablasan. Oke Ustaz. Nah ini ada pertanyaan lagi Ustaz, ini dari penonton kita. Batas waktu sholat tahajud di bulan Ramadan Ustaz. Batas tahajud itu sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh. Kalau awal mulai tahajud di bulan Ramadan ini Ustaz. Di bulan Ramadan itu tahajud biasanya di pertengahan malam sesudah tidur. Tapi ada juga ulama yang berpendapat boleh sebelum tidur. Boleh sebelum tidur tapi dengan catatan dia menjaga supaya maksudnya gini, supaya tidak terbangun nanti dia sholat tahajud sebelum tidur. Tapi kalau dia terbangun nanti dia sholat tahajud. Tapi kalau nggak terbangun sholat tahajud sebelum tidur dia sudah mencukupi. Jadi nggak ada beda? Nggak. Sama di bulan-bulan biasa sama Ramadan? Sama. Kalau Ramadan sama di luar bulan Ramadan waktu tahajud itu sama, waktu duha itu sama, waktu sholat itu nggak ada berubah. Oke, ini soal terakhir Ustaz. Soal terakhir, mungkin ini agak sedikit keluar dari bulan puasa, tapi temanya masih sama, ngaji di rumah Ustaz. Jadi begini Ustaz, saya seorang wanita, saya baru nikah, suami saya ganteng dan pengusaha sukses. Teman-teman saya bilang, kamu adalah wanita yang beruntung dapat suami seperti itu. Hatinya sangat bahagia Ustaz ya, karena soal teman-temannya banyak yang bilang seperti itu. Curhat ya.
Nah, akan tetapi Ustaz, sebaliknya teman-teman suami saya bilang, kalau tadi kan teman-teman dia yang bilang, nah, sekarang sebaliknya teman-teman suami saya bilang, kalau suami saya itu dapat musibah. Iya, dapat musibah karena mendapatkan istri seperti saya, istri yang jelek dan kurang mampu. Saya kira seperti itu, Ustaz. Itu bagaimana itu, Ustaz? Jadi rezeki buat si istri, kata temennya ya, bukan kata saya, kata temennya. Rezeki buat istrinya, tapi musibah